Klien bergegas keluar dari brankas berat itu, dalam keadaan mundur. Baru setelah menyadari bahwa semuanya tampak baik-baik saja, ia bisa menenangkan diri. Patung tulang putih itu sungguh menyeramkan. Meski tidak berbahaya, tetap saja membuat bulu kuduku merinding. Apa itu yang disebut primordial demones? Dewa jahat seperti Hidden Sage, sisi gelap alam semesta, atau True Creator? Klien teringat pada firasatnya mengenai Madame Sharon, dan tiba-tiba ia mengerti apa gerangan wujud yang mungkin diwakili patung tulang putih itu. Benar saja, kepekaan spiritualnya bergetar ketika firasat buruk mencengkeram dirinya. Klien segera melayang ke dekat jendela bercorak rumit dan menatap jalanan di luar. Ia melihat sebuah kereta melaju menuju gerbang utama, diterangi lampu jalan berbahan bakar gas. Madame Sharon sudah kembali. Jantungnya berdebar kencang saat akhirnya ia memahami sumber firasat buruknya. Dengan mempertimbangkan bahwa Trisi baru menjadi perempuan setelah mencapai sekuens 8, instigator, maka kemungkinan besar ia adalah sekuens 7. Dan karena Madame Sharon sudah bertahun-tahun aktif di lingkaran sosial Tingen, besar kemungkinan ia jauh lebih kuat daripada Trisi. Karena itu, klien tak berani mengambil resiko hanya dengan mengandalkan jimat matahari yang menyala atau peluit tembaga azik. Ia memutuskan dengan bijak untuk mundur. Jimat yang ia miliki jumlahnya terbatas. Selain itu, ia tidak tahu kapan bisa kembali mendapatkan artefak tersegel lambang suci matahari yang bermutasi. Jadi, bila bukan keadaan darurat, klien tidak ingin menyia-nyiakan jimat terkuatnya. Lagi pula, akan sulit baginya menjelaskan alasan jika sampai menggunakannya. Tidak mungkin aku harus melapor pada kapten kalau kebetulan ada ahli yang baik hati lewat dan menolongku. Adapun alasan ia enggan menggunakan peluit tembaga azik adalah karena klien tak yakin apakah utusan yang dipanggil benar-benar memiliki kemampuan bertarung. Bagaimana kalau rupanya hanya terlihat kuat tapi sebenarnya cuma pandai mengirim surat? Dengan apa yang sudah kutemukan tadi, itu sudah cukup bagi tim Nighthawks untuk bergerak. Kenapa aku harus melawan Madame Sharon sendirian? Kita bisa menyerangnya bersama-sama. Klien menegaskan dalam hati dan mengakhiri pemanggilannya. Dengan suara wush, ia kembali ke dunia di atas kabut abu-abu. Lalu dengan cepat, ia membungkus dirinya dengan spiritualitas dan mempercepat penurunan untuk kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Ia segera memadamkan api, membereskan lilin, lalu menyingkirkan dinding spiritual. Klien keluar dari kamar tidur Madame Sharon, menapaki jalan yang sama, hanya saja kali ini ia tak sempat mengunci kembali kait pintu balkon. Meluncur turun melalui pipa air, klien memanjat pagar di seberang pintu masuk rumah. Ia terus bersembunyi hingga mencapai jalan sebelah. Setelah itu, ia menyewa kereta malam yang mahal menuju Zutland Street. Madame Sharon, yang tampak menawan dalam balutan gaun hitam, perlahan menaiki tangga menuju lantai 2. Ia menyuruh pelayan-pelayannya pergi, lalu membuka pintu kamarnya. Mata jernihnya yang murni tiba-tiba menajam, memantulkan benang-benang halus nyaris transparan yang sulit terlihat. Benang itu tidak memiliki cahaya spiritual. Lebih mirip helai rambut manusia yang berubah secara patologis. Jika seseorang tidak mengetahui keberadaannya atau tak memiliki mata khusus, mustahil ia menyadarinya. Semua benang halus itu telah putus dan berjatuhan di lantai. Madame Sharon menyipitkan mata, mengarahkan pandangannya pada brankas logam abu-abu tebal itu. Zutland Street nomor 36. Markas perusahaan keamanan Blackthorn. Dan duduk santai membaca koran dengan kaki terlipat. Ia menatap klien, yang muncul di depan pintu kantornya dengan wajah aneh. Dan menghela napas dan berkata, "Bukankah kau seharusnya menyelinap ke rumah Madame Sharon untuk melakukan penyelidikan awal? Apa kau menemui masalah?" Klien mengangguk serius dan menjawab, "Ya, aku menduga Madame Sharon adalah anggota Sekte Demones." Anggota Sekte Demones? Dan menurunkan koran dan merenungkan kata-kata itu. Lalu, dengan nada serius, ia bertanya, "Apa yang kau temukan?" Klien tidak duduk, melainkan condong ke depan sambil menopang tubuh dengan tangannya di tepi meja kerja. "Pertama, aku menemukan sebuah foto. Ada seorang pemuda dalam foto itu, tapi wajahnya sangat mirip dengan Madame Sharon. Kalau ia berdandan sebagai wanita, memakai riasan, dan fotonya sedikit disunting, ia akan terlihat persis seperti Madame Sharon." Klien menahan diri agar tidak berkomentar sinis. Mirip seperti instigator Trisi, mata dan berkilat seakan mendapat pencerahan.
Mereka sebelumnya memang telah menduga bahwa Trisi kemungkinan besar anggota Sekte Demones. Benar. Klein mengangguk dengan perasaan campur aduk, lalu melanjutkan, aku menggunakan ramalan untuk mengetahui bahwa Madam Sharon menyimpan sebuah patung tulang putih di ruang rahasia dalam berangkasnya. Patung itu menggambarkan seorang wanita yang amat cantik, tapi rambutnya sangat panjang hingga mencapai mata kaki. Setiap helainya setebal ular berbisa, dan di ujungnya terdapat mata. Sangat menyeramkan. Kapten, apakah itu wujud dari Primordial Demones? Karena akses informasinya terbatas, Klein hanya tahu sedikit mengenai Sekte Demones. Dan berpikir sejenak, lalu mengangguk serius. Itu memang citra Primordial Demones. Kita harus segera bertindak dan mengendalikan Madam Sharon. Klein segera mengiyakan. Jika Madam Sharon adalah Beyonder Sequence menengah dari Sekte Demones, kemungkinan besar ia bisa menyadari bahwa ada orang yang menyelinap ke kamarnya. Lalu, ia mendadak bingung dan tanpa sadar bertanya, Kapten, mengapa 7 dewa ortodoks hanya punya simbol tanpa wujud nyata? Sedangkan dewa jahat yang ku ketahui justru memiliki penampakan antropomorfis. True Creator dan Primordial Demones contohnya. Apakah ini salah satu perbedaan antara dewa ortodoks dan dewa jahat? Mengapa bisa ada perbedaan seperti itu? Klein menambahkan dalam hati, tapi bijaksana untuk tidak mengucapkannya. Itu memang salah satu perbedaan antara dewa ortodoks dan dewa jahat. Dan memberi jawaban menenangkan. Lalu ia berdiri dan berjalan menuju gantungan pakaian. Jangan buang waktu. Aku khawatir Madam Sharon akan kabur. Kemudian dan terdiam sejenak. Naiklah ke atas, panggil Ken Lee. Dengan kita bertiga bergerak bersama, kita bisa mengajukan permintaan menggunakan satu artefak tersegel. Madam Sharon kemungkinan besar lebih tinggi dari Sequence 7. Kapten, engkau sungguh bijak. Klein langsung menjawab tanpa ragu. Baik. Lalu ia bertanya penasaran. Kapten, artefak tersegel mana yang akan Anda gunakan? Dan menimbang kata-katanya sebelum menjawab, 30217. Karena jumlah artefak tersegel di balik pintu Canistingen tidak banyak, Klein segera teringat apa yang dimaksud sang kapten. Nomor 0217. Nama, cermin perantara arwah. Tingkat bahaya, 3. Cukup berbahaya, harus digunakan dengan hati-hati. Hanya bisa diminta untuk operasi yang melibatkan 3 orang atau lebih. Klasifikasi keamanan, anggota resmi Nighthawks atau lebih tinggi. Metode penyegelan, disimpan dalam kegelapan mutlak. Deskripsi. Bagian belakang cermin dilapisi raksa, permukaannya memiliki 3 retakan kecil. Penyelidik pertama yang menatap cermin ini melihat seorang gadis berambut panjang yang menangis. Lalu, ia mendapati gadis itu memanjat keluar dari cermin. Dari banyak percobaan, gambar yang dipantulkan cermin hampir selalu berbeda. Bahkan orang yang sama akan menemui hal berbeda setiap kali, dengan tingkat bahaya yang bervariasi. Namun, mereka selalu memprioritaskan orang pertama yang menatap cermin. Situasi paling berbahaya adalah ketika seseorang melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Jika tak ada yang menatapnya, selama ada cahaya, setiap 3 jam sekali, gambar akan muncul dengan sendirinya. Cermin ini tidak memiliki ciri makhluk hidup. Catatan. Cermin ini awalnya milik seorang spirit medium, hanya cermin biasa, sampai suatu hari sang pemilik bunuh diri saat menatapnya. Memang benar, artefak tersegel yang dapat digunakan untuk pertempuran Beyonder di balik pintu Canis tak banyak. 30217 adalah pilihan tepat. Klein tidak banyak bicara lagi, ia segera berlari ke ruang santai Nighthawks untuk memanggil Ken Lee si Sleepless. Malam itu kebetulan, Royal yang berjaga di pintu Canis. Leonard sedang libur, Sikatron berpatroli di pemakaman Raphael, dan anggota baru tiba hari Minggu nanti. Jadi, Dan hanya bisa memilih antara Frey atau Ken Lee. Dengan mempertimbangkan bahwa Madam Sharon berasal dari Sekte Demones, dan tidak terlalu berkaitan dengan arwah, maka, dipilihlah Ken Lee. Beberapa menit kemudian, Dan kembali dari ruang bawah tanah, sambil membawa cermin yang terbungkus rapat kain hitam tebal. Sejujurnya, kalau aku tidak tahu sebelumnya, aku tidak akan menyangka benda ini cermin. Benar-benar tidak ada bagiannya yang terlihat, pikir Klein sambil berjalan bersama Ken Lee yang bertubuh mungil. Kau yang bertanggung jawab menggunakan artefak tersegel 30217. Ujar Dan sambil menyerahkan cermin itu pada Ken Lee.
Melihatnya, Klein mendadak tersadar bahwa ia adalah seorang Beyonder Sequence 8 dan memiliki kemampuan bertarung langsung. Ia tak bisa hanya bersembunyi sebagai pendukung. Ya Tuhan, aku agak gugup. Ia meraba jimat tidur di sakunya untuk memastikan persiapan sudah matang. Satu-satunya masalah, demi memudahkan gerak memanjat, aku tidak membawa tongkat. Aku bisa meminjam punya Kenli. Ia sudah cukup repot dengan cermin di satu tangan dan pistol di tangan lain. Di tengah lamunannya, ketiganya sudah sampai di lantai bawah dan menaiki kereta menuju Osna Street. Dalam perjalanan, Kenli menatap artefak Tersegel 30217 di tangannya sambil menghela napas tegang. Ini pertama kalinya aku terlibat dalam operasi yang sebegitu berbahaya. Biasanya, Nighthawks tidak menggunakan artefak Tersegel untuk menangani kasus Beyonder. Saat mereka pergi ke Morristown, mereka hanya membawa lambang suci matahari yang bermutasi untuk berjaga-jaga. Mengingat jaraknya yang jauh, butuh waktu bagi bala bantuan untuk tiba jika diperlukan. Tapi kali ini, mereka hampir yakin targetnya adalah Beyonder Sequence menengah. Tenang saja, mungkin Madam Sharon sudah melarikan diri, ujar Klein sambil tersenyum. Padahal sebenarnya ia sama tegangnya dengan Kenli, dan hanya meliriknya dengan ekspresi tak berdaya. Semoga saja kita bisa mencegah Madam Sharon kabur. Sekitar 20 menit kemudian, ketiga Nighthawks tiba di Osna Street. Mereka melihat taman dan rumah Madam Sharon dalam kegelapan malam. Rumah itu tampak sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Klein mengeluarkan pendulum dari lengan kirinya, dan segera melakukan ramalan cepat. Ada bahaya di dalam? Ada bahaya di dalam. Setelah mengucapkannya 7 kali, ia membuka mata dan melihat liontin topas itu berputar searah jarum jam. Amplitudo dan kecepatannya berada di tingkat sedang. Artinya, memang ada bahaya di dalam sana. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak rendah. Ini berarti Madam Sharon masih berada di dalam gedung. Ia belum melarikan diri. Klein tertegun sejenak, lalu segera menyadari alasannya. Ia baru saja memasuki keadaan khusus, dengan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa brankas. Ia tidak memaksa membuka kunci ketika menginspeksi ruang rahasia, dan juga tidak mengaktifkan jebakan tersembunyi apapun. Dengan begitu, Madam Sharon tidak akan menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia hanya akan mengira telah terjadi pembobolan, atau ada penyelidik pribadi yang mencoba mengawasinya tanpa hasil. Dalam situasi semacam itu, wajar bila ia memilih tetap tinggal di rumah. Itu benar-benar masuk akal. Kehilangan kendali diri hanya karena masalah kecil dan bereaksi berlebihan, bukanlah ciri khas Madam Sharon yang selama ini Klein pahami. Ia adalah seorang sosialita tenang yang pandai berpura-pura takut dan menyedihkan, sekaligus seorang Beyonder anggota sekte Demones yang telah menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Seandainya telepon sudah diciptakan, Madam Sharon pasti sudah menelpon salah satu kekasihnya, mengeluhkan keamanan di kota Tingen, sambil menyindir bahwa pelakunya adalah Madam Maynard. Klein mulai membayangkan plot melodramatis. Ia lalu menyampaikan hasil ramalannya beserta dugaan pribadinya kepada Dan dan Kenli. Itu kesimpulan yang paling masuk akal. Dan menekan topinya sambil menatap lantai 2 apartemen Madam Sharon. Tidak perlu terburu-buru masuk. Mengapa? Tanya Kenli refleks, yang sedang memegang artefak Tersegel 30217. Ia begitu takut terhadap cermin medium arwah di tangannya, khawatir benda itu tiba-tiba menimbulkan masalah tak terduga. Dan mengenakan sarung tangan hitamnya dan menoleh pada Klein. Kau masih ingat apa yang terjadi ketika kita mencoba menangkap instigator Tracy? Aku ingat, jawab Klein setelah berpikir sejenak. Dia sepertinya bisa merasakan kehadiran kita dan segera menyesuaikan diri, hingga akhirnya berhasil lolos. Aku juga ingat, sempat menyarankan untuk membombardir rumah itu, ketika Kapten bertanya bagaimana aku akan menanganinya. Itu memang cara paling aman, dan pasti berhasil. Tapi kali ini tidak bisa. Kami tak bisa menggunakannya karena banyak pelayan tak berdosa di rumah Madam Sharon. Jika kami memperingatkan mereka lebih dulu untuk mengungsi, Madam Sharon pasti curiga. Menurut Leonard, Tracy bisa menghilang. Kami harus menganggap Madam Sharon juga punya kemampuan itu. Klein segera merangkai semua benang merah, dan menatap bulan merah darah di langit dan berkata, "Bagus, jawabanmu sangat baik. Kau cukup peka dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh gegabah dan membuat Madam Sharon terkejut.
Aku akan mencoba menariknya ke dalam mimpi dari jarak jauh. Jika berhasil, kau dan Kenli akan masuk untuk menangkapnya. Kau boleh memutuskan sendiri apakah akan membunuhnya atau tidak. Jika tidak bisa mengendalikannya, bunuh saja. Keselamatan kalian yang paling utama. Kapten, cara berpikirmu selalu begitu jernih di saat genting. Aku hanya menunggu kau mengatakannya. Klein memuji dalam hati. Selama berbulan-bulan, Klein sudah cukup mengenal berbagai kemampuan unik rekan-rekannya, baik dari obrolan santai dengan Dan, Leonard, Fry, maupun yang lain. Dan Smith, seorang nightmare, bisa memasuki mimpi orang yang sedang tidur, walaupun ia sendiri berada di rumah atau di kantor keamanan Blackthorn. Namun, bagaimana tepatnya cara itu bekerja merupakan rahasia sekuensnya sendiri, dan Klein tidak berani terlalu jauh menanyakan. Kemampuan menarik seseorang ke dalam mimpi punya jangkauan terbatas dan biasanya hanya digunakan dalam konfrontasi langsung. Namun, Klein pernah mendengar Kapten berkata bahwa kemampuan itu masih berpengaruh hingga jarak 100 meter. Meski begitu, ia butuh waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Tidak bisa dilakukan seketika, karena mirip dengan membujuk seorang anak agar tidur. Saat ini, Dan hendak sedikit demi sedikit menyeret Madam Sharon yang jauh di sana ke dalam keadaan tidur. Setelah tahap awal pengekangan tercapai, ia akan menciptakan kondisi paling menguntungkan bagi Klein dan Kenli. Baiklah, Kenli juga menerima rencana Kapten tanpa keberatan. Tanpa banyak bicara lagi, Dan bersandar di sudut dinding dan menutup matanya. Ia menyatukan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Mantel hitam dan topi sutranya menyatu dengan gelapnya malam. Di kamar tidur mewah, Madam Sharon bersandar di kursi goyang yang nyaman, sepenuhnya telanjang. Tubuh indahnya yang sempurna terbuka tanpa penutup. Sesekali ia menoleh ke arah cermin besar, mengagumi pesonanya sendiri. Setiap kali menatap, wajahnya merona merah, air mata perlahan memenuhi matanya. Ekspresinya memancarkan kelembutan aneh dalam mabuk kesadarannya. Patung tulang sang dewi duduk di atas meja di sampingnya. Helai rambut tebalnya tampak lembut di bawah cahaya merah muda yang hangat. Lambat laun, frekuensi pandangannya ke arah cermin berkurang. Kelopak matanya pun mulai terasa berat. Detik demi detik berubah menjadi menit ketika Klein tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana Kapten akan memberitahu dirinya dan Kenli setelah berhasil menyeret Madam Sharon ke dalam mimpi? Jika Kapten keluar dari keadaan nightmare, Madam Sharon pasti terbangun dan sadar ada yang janggal. Apa Kapten bisa memberikan isyarat tangan sambil tetap bermimpi? Klein melirik Kenli yang mondar-mandir dengan cemas, berniat mengajaknya bicara agar pikirannya teralihkan. Namun tiba-tiba pikirannya menjadi kabur. Ia melihat bulan merah raksasa, serta Kapten Dan Smith dengan mantel hitam di bawah bulan itu. Ada juga Kenli yang pendek, berdiri dengan wajah linglung. Klein segera sadar bahwa dirinya juga sedang bermimpi. Aku diseret ke dalam mimpi oleh Kapten. Jadi begini cara beliau memberitahu kami. Ia ingin menepuk wajahnya sendiri, tapi hanya bisa mempertahankan kondisi mimpi sambil bergumam, "Kapten?" Dan sedikit mengangguk dan berkata, "Madam Sharon sudah masuk ke dalam mimpi. Kalian bisa bergerak sekarang." Ia menekankan, "Ingat, berhati-hatilah, jangan terlalu gegabah. Lebih baik kita melewatkan kesempatan daripada mengambil risiko yang tidak perlu." Begitu selesai berbicara, dunia di hadapan Klein hancur berkeping. Matanya kembali menatap Dan Smith di sudut dinding, dengan tangan terkepal erat. Di sisi lain, Kenli yang berhenti mondar-mandir juga membuka mata. Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka segera menyiapkan diri untuk melaksanakan operasi. Meski ini pertama kalinya Kenli ikut misi yang relatif berbahaya, pengalamannya masih lebih banyak dari Klein. Ia sudah beberapa kali ikut misi resmi, sehingga cepat menata mentalnya, menjadi tenang dan tajam. Tentu, hal ini juga terbantu oleh pengaruh malam terhadap seorang Sleepless. Inilah salah satu alasan, dan lebih memilih Kenli daripada Frey, untuk operasi ini. Ayo, sebagai sequence 8, Klein mengambil peran pemimpin, memberi isyarat pada rekannya untuk mengikuti. Kenli tak membantah, ia menggenggam cermin yang dibungkus rapat itu, melangkah dengan hati-hati. Klein memimpin menuju tempat ia sebelumnya memanjat dinding. Ia berpegangan pada celah dinding dan dengan mudah mencapai puncak. Dengan keseimbangan luar biasa, ia menoleh ke belakang,
lalu menunduk dan meraih cermin medium arwah yang dilemparkan Kenley ke atas. Begitu menyentuhnya, Klein merasa persepsi spiritualnya tiba-tiba menegang. Seakan yang tertutup kain hitam itu bukanlah cermin, melainkan pintu menuju dunia lain yang berbahaya. Memang, setiap benda yang perlu disegel pasti memiliki sisi jahatnya. Gumam Klein dalam hati, sambil melihat Kenley menyusul naik. Untuk memudahkan gerakan, Kenley meninggalkan tongkatnya di dekat dan Klein tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah melewati taman menuju sisi bangunan, ia memanjat pipa hingga ke balkon lantai 2, sama seperti sebelumnya. Ia lalu bergelantungan terbalik, membiarkan tubuhnya jatuh, sambil kembali mengambil artefak tersegel 30217. Kenley menatap heran, namun segera mengangguk mengerti. Saat itu, Klein terkejut dengan gerakannya sendiri. Ia menggunakan pinggangnya, lalu dengan bantuan tangan kiri, tubuhnya berputar luas. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku bisa bergerak seperti itu? Rasanya begitu alami. Apakah ini kemampuan seorang clown? Ia merenung, merasa mampu menampilkan ciri khas seorang clown dengan lebih baik ketika dipraktekkan langsung. Setelah Kenley naik dengan mudah, Klein menyerahkan kembali cermin medium arwah padanya sebelum membuka pintu balkon yang tidak terkunci. Kenley hati-hati membuka kain hitam penutup artefak tersegel 30217. Ia membalikkan cermin itu ke arah lantai, memantulkan ubin di bawah. Salah satu aturan cermin medium arwah adalah tidak boleh menggunakannya pada diri sendiri atau rekan. Setelah menutupinya lagi dengan kain hitam, Kenley mengeluarkan revolvernya dan mengikuti Klein. Mereka berjalan melewati koridor menuju kamar Madam Sharon. Langkah kaki dibuat seringan mungkin. Klein menggenggam revolver yang sudah siap, sambil mengaktifkan penglihatan spiritual. Ia meraih gagang pintu dengan tangan kiri. Ia tak berani ceroboh, karena ramalannya sebelumnya sudah menunjukkan adanya bahaya. Alasan ia tidak melakukan ramalan cepat lagi adalah karena ia tahu patung primordial demones ada di ruangan itu. Pada jarak sedekat ini, ramalan pasti terganggu. Tanpa kabut abu-abu yang melindungi, ia tidak mungkin mendapat jawaban jelas. Selain itu, dengan Kenley di sisinya, ia juga tidak mungkin memasuki ruang misterius itu. Begitu pintu didorong terbuka, yang pertama terlihat oleh Klein dan Kenley adalah cahaya hangat lampu gas. Kemudian mereka melihat Madam Sharon terkulai di kursinya, dengan tubuh memikat sepenuhnya terbuka. Namun Madam Sharon tidak sedang tidur. Ia bersandar di kursi, dengan senyum tipis di bibir, menatap langsung kedua tamunya. Secara refleks, Kenley membalikkan telapak tangannya dan mengarahkan cermin medium arwah ke arah Madam Sharon. Klein sempat tertegun, lalu berteriak, "Jangan!" Ia jelas ingat ada cermin besar di sisi lain kursi itu. Tapi sekarang cermin itu sudah tidak ada. Cermin medium arwah hanya butuh sedetik untuk mengunci Madam Sharon. Namun sosok itu tiba-tiba mengabur, berubah menjadi cermin besar. Kenley melihat bayangan dirinya sendiri di dalam cermin, dan juga cermin medium arwah yang sedang memantulkan sosoknya. Sekejap kemudian, muncul figur menyeramkan. Wajah Kenley sendiri, dingin dan tanpa ekspresi. Klein merasakan tubuhnya kaku, seakan terjerat benang tak kasat mata. Dari samping cermin besar, muncullah sosok anggun. Madam Sharon, kini mengenakan gaun malam. Ia melirik kedua penyusup itu sambil terkekeh. Kalau saja patung itu tidak kebetulan berada di sisiku, mungkin aku sudah terlelap, menunggu kalian membangunkanku dengan sebuah ciuman. Pada saat itu juga, Klein berteriak dalam bahasa Hermes kuno, "Merah!" Entah sejak kapan, tangan kirinya sudah masuk ke saku. Dengan lincah, ia mengibaskan jari-jarinya dan melemparkan sebuah jimat tidur. Jimat perak itu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es, seolah-olah dilapisi kristal dengan lapisan embun beku. Klein menggigil, kesadarannya mendadak meningkat, sementara rasa takut dan kegelisahannya membeku untuk sesaat. Ia segera menyalurkan spiritualitasnya ke dalam jimat itu, dan mendorong kepingan perak tipis dari sakunya dengan ujung jari, membuatnya jatuh ke kakinya. Seketika, nyala api merah tua muncul di udara, diiringi suara ledakan kecil yang terus-menerus menggema di ruangan. Suasana tenang nan dalam segera menyelimuti sebagian besar kamar, meliputi Madam Sharon, Sleepless Kenley, dan Klein sendiri. Jimat tidur adalah benda yang tak membedakan antara musuh dan pengguna.
Dalam kebanyakan situasi, penggunaannya berarti melemparkannya ke arah lawan. Dengan begitu, sang pengguna hanya terkena gelombang sisa, tidak sampai terhanyut ke dalam tidur nyenyak. Namun, kedua lengan Klein terbelit oleh benang-benang tak kasat mata. Ia tak bisa melemparkan jimat itu, sehingga ia hanya bisa menukar tidur Madam Sharon dengan tidurnya sendiri. Tetapi ia sudah memperhitungkan situasi ini sejak lama dan siap menghadapinya. Tubuhnya unik, keunikan yang berbeda dari kebanyakan Beyonder urutan rendah. Dalam sekejap, kelopak mata Klein terpejam, tubuhnya jatuh ke dalam tidur lelap. Madam Sharon dan Kenli pun tampak melambat. Klein segera menyadari bahwa ia berada dalam mimpi, dan secara rasional tahu bahwa ia sedang tidur. Setiap kali ada sesuatu yang berkaitan dengan invasi mimpi atau efek hipnotis serupa, ia tetap bisa mempertahankan kesadarannya. Ia menemukan hal ini ketika berurusan dengan kekuatan mimpi dan, maupun ketika Dali melakukan pemanggilan roh. Kaca! Klein merobek mimpi itu secara paksa dan terbangun. Ia merasakan benang-benang yang mengikat lengan, kaki, dan tubuhnya mengendur. Madam Sharon menatap kosong, seolah-olah hampir berhasil mengatasi efek jimat tidur namun belum sepenuhnya terjaga. Kenli tergeletak di lantai, cermin medium roh terbalik di sampingnya, sementara revolvernya terlempar hingga ke pintu. Sebuah kesempatan. Klein memanfaatkannya. Saat benang-benang halus mulai longgar, ia mengeluarkan tangan kirinya dan menjentikan jari. Nyala api spiritual biru pucat menyala, membakar benang-benang tak kasat mata di depannya. Bersamaan dengan itu, ia meraih revolver dengan tangan kanan dan menarik pelatuk berulang kali. Bang! Bang! 2 peluru perak pemburu iblis meluncur dari laras dan menghantam ke arah Madam Sharon. Tanpa menunggu hasilnya, Klein menekuk lutut, memutar pinggang, lalu melompat ke arah Kenli, sambil memutus sisa benang yang membelit tubuhnya. Tembakannya tadi terutama dimaksudkan untuk memberitahu Kapten bahwa ada kejadian tak terduga di dalam. Mereka memang sudah bertarung dan butuh bantuan. Tentu saja, jika bisa langsung mengenai Madam Sharon, itu akan menjadi hasil terbaik. Namun, Klein tidak percaya seorang Beyonder urutan 7 atau 6 bisa diatasi semudah itu. Api biru pucat berputar di udara, menari di sepanjang benang-benang halus di ruangan. Dalam pemandangan yang seperti mimpi itu, 2 peluru perak menghantam tubuh Madam Sharon. Kaca! Kaca! Madam Sharon, yang mengenakan jubah tidur tipis tampak kabur, lalu tubuhnya pecah seperti pantulan bulan merah di permukaan danau. Cermin tubuh penuh di sampingnya retak, sebagian besar pecahan berukuran kecil berserakan, sementara sedikit sisanya masih menempel pada bingkai. Mereka semua menyerupai telapak tangan berbentuk aneh. Pengganti, kekuasaan seorang Beyonder dari jalur Demones. Klein melirik sekilas ke arahnya sambil berguling mendekati Kenli. Karena benang-benang halus sudah terputus oleh gerakannya, api biru pucat itu tidak merambat. Saat itu, Madam Sharon telah lenyap. Namun, dengan kondisi tertidur, Kenli justru mengangkat tangannya dan mencengkeram leher sendiri begitu erat hingga liurnya menetes dan lidahnya terjulur. Ia tampak tidak berniat berhenti. Dalam penglihatan roh Klein, tak ada yang aneh di sekitarnya. Ia tiba-tiba teringat deskripsi artefak tersegel 30217. Situasi paling berbahaya adalah ketika kau melihat dirimu sendiri. Mungkinkah Kenli melihat pantulan dirinya melalui artefak tersegel 30217 di cermin tubuh penuh tadi? Klein menduga. Ia segera mengeluarkan jimat perak lain tanpa sempat berpikir lebih lama. Benda itu berbentuk segitiga. Jimat Requiem. Merah tua. Klein melafalkan kata Hermes kuno, sembari menyalurkan spiritualitasnya dan melemparkan jimat itu. Kemudian, ia menekan tangan kirinya untuk meraih cermin medium roh. Dengan sudut matanya, ia memastikan artefak itu menghadap ke bawah agar tak memantulkan dirinya. Jimat perak segitiga itu menyala dalam api biru es. Kegelapan lembut dan tenang menyelimuti Kenli, sekaligus memengaruhi Klein. Kegugupan lenyap seketika. Kenli melonggarkan cengkeramannya di leher, sementara Klein merasa seakan berdiri di depan jendela rumahnya, menatap jalanan sunyi. Tubuh dan pikirannya damai. Itulah yang Klein harapkan. Di saat itulah ia masuk ke dalam keadaan tenang yang mendalam, seolah ia satu-satunya manusia yang tersisa di dunia. Dalam ketenangan itu,
sebuah firasat tiba-tiba muncul dalam benaknya. Madam Sharon akan menyerang pinggang kananku. Itulah kemampuan prediksi seorang clown dalam pertempuran. Tanpa ragu, Klein mengangkat cermin medium roh dan berguling ke kiri. Tepat ketika ia bergerak, sebilah belati yang diliputi api hitam menusuk ke tempat yang tadi ia duduki. Sosok Madam Sharon kembali tampak. Sambil berguling, Klein mengangkat cermin medium roh dan menyorotkannya ke arah Madam Sharon. Selain menyelamatkan rekannya, tujuan utama Klein mendekati Ken Lee adalah untuk mengambil artefak tersegel itu. Ia tidak percaya menunggu bantuan kapten di dekat Madam Sharon akan membawa hasil baik. Jimat matahari menyala memang bisa digunakan untuk melawan seorang Beyonder, tetapi efeknya tidak sebesar ketika digunakan pada roh. Lagi pula, lawannya tidak akan diam saja menunggu ia menggunakan jimat. Kalau semua cara gagal, Klein hanya bisa mengambil risiko dengan meniup peluit tembaga Azik. Soal bagaimana menjelaskannya nanti, itu dipikirkan setelah ia selamat. Namun, kejadian berkembang lebih baik dari perkiraan Klein. Madam Sharon memilih cara membunuh diam-diam. Ia tidak mengganggu penggunaan jimat Requiem maupun cermin medium roh. Karenanya, Klein segera merancang rencana sederhana. Ia tidak menghindari efek samping jimat Requiem, melainkan memanfaatkannya untuk memperkuat kemampuan prediksi seorang clown. Lalu, ia menggunakan momen itu untuk menghindar sambil memantulkan serangan musuh lewat cermin. Ketika serangannya meleset, Madam Sharon segera ingin mengejar lawannya yang lincah itu. Namun, ia tiba-tiba melihat sebuah cermin dengan 3 retakan. Permukaan cermin itu beriak, memunculkan sosok seorang perempuan berambut hitam panjang yang menutupi wajah. Tangan kiri Klein bergetar, dan cermin medium roh meluncur di atas karpet beberapa jengkal dengan sisi depan menghadap ke atas. Sebuah tangan pucat terulur dari cermin, dan seorang perempuan berselubung kain putih tipis merangkak keluar dengan cepat, menerjang Madam Sharon. Ekspresi Madam Sharon menggelap, lapisan kegelapan tampak di atas mata coklatnya yang polos. Sekelilingnya menyala dengan 7 api hitam. Swoosh. 1 api hitam melesat dan menghantam perempuan berbaju putih itu. Whoosh. Tubuh perempuan itu terbakar, menjerit kesakitan, lalu lenyap tak berbekas. Boof. 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 Api hitam lainnya melesat ke arah Klein bak peluru. Mata Klein menyempit, ia segera berguling menghindar, tak berani bertahan di tempat semula. Namun, gerakan bergulingnya semakin melambat, karena benang-benang halus kembali membeli tubuhnya, memperlambat gerakannya. Seolah-olah itulah kelemahan terbesar kemampuan bertarung seorang clown. Api hitam melewati wajah Klein dan menghantam ranjang Madam Sharon, namun tidak terbakar, seakan hanya berefek pada benda hidup atau yang memiliki spiritualitas. Klein belum sempat lega karena berhasil menghindar, ketika firasat lain melintas di kepalanya. Ia memutar tubuh, mengubah salto depannya menjadi guling ke samping. Tiba-tiba, sebuah kristal es transparan muncul, berbentuk tombak, menusuk karpet di tempat Klein seharusnya mendarat. Embun beku putih menyebar, menghantam tubuh Klein yang gerakannya terhambat benang-benang halus. Ia menggigil keras, tubuhnya kaku. Meski masih bisa bergerak, kecepatannya menurun drastis. Madam Sharon kembali dikelilingi api hitam, sementara sebilah tombak es transparan terbentuk di tangannya. Klein tak menunda lagi, ia merogoh saku dan menggenggam peluit tembaga Azik. Saat itu juga, Ken Lee berhasil melepaskan diri dari pengaruh jimat Requiem dan jimat tidur. Ia bangkit, menatap Madam Sharon dengan mata kosong. Bayangan menutupi wajahnya, membuatnya tampak sunyi namun menyeramkan. Tuk tuk tuk. Ken Lee melompat ke arah Madam Sharon yang berdiri paling dekat. Madam Sharon menyipitkan mata, lalu melontarkan api hitam satu persatu ke arah Ken Lee. Boof. 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 Api hitam itu lenyap seperti serpihan salju, sama sekali tidak berefek. Klein sempat tertegun, namun segera mengangkat pistol di tangan kanan dan menembak ke arah Madam Sharon. Bang. Madam Sharon menghindar tepat waktu, lalu melempar tombak es ke arah Ken Lee. Tapi tombak itu hanya menembus pakaiannya, tanpa melukai kulit, sehingga tak menimbulkan efek pembekuan. Bang. Klein menembak lagi, namun Madam Sharon menghindar ke sisi cermin tubuh penuh yang pecah, lalu mengambil sepotong pecahan sebesar telapak tangan.
Ia bergerak cepat, menghindari tembakan berikutnya, kemudian menggunakan pecahan tak beraturan itu untuk memantulkan Ken Li yang sedang menerjangnya. Segera setelah itu, Madam Sharon menggeser diri dan mengusap pecahan cermin dengan telapak tangannya yang menyala api hitam. Saat itu, Klein telah mengosongkan revolvernya. Ia terpaksa melemparkannya, membiarkan peluru kosong dan senjata itu jatuh ke karpet. Ketika ia berguling hendak mengambil revolver Ken Li, teriakan tragis rekannya terdengar. Ken Li berhenti, lalu membungkuk dan memuntahkan sesuatu. Mula-mula empedu, lalu jantung merah, disusul paru-paru dan lambungnya yang terbakar api hitam.